Halo kawan-kawan, masih semangatkah kalian untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang teks deskripsi. Sudahkah teman-teman siap untuk belajar? Mari kita mulai bersama. Kompetensi dasar yang digunakan kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1. Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, tempat sejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Ciri tujuan teks deskripsi. Kira-kira apa saja ya cirinya? Mari perhatikan dengan seksama. Ciri pertama, menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Ciri kedua, penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri objek teks deskripsi. Bagaimana ya ciri objek yang dapat dideskripsikan? Kita simak bersama yuk. Terdapat dua ciri yang dimiliki. Yang pertama, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri isi teks deskripsi. Bukankah kawan-kawan penasaran apa saja cirinya? Langsung saja ya. Ciri yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Dan yang terakhir, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Misalnya apa sih? Misalnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, dan ibuku yang tangguh. Jenis teks deskripsi. Ternyata jenis teks deskripsi terbagi menjadi dua. Apa saja ya jenisnya? Mari kita lihat. 1. Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. 2. Teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contohnya, cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi ternyata juga ada cirinya loh. Mari kita cermati. 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya, warna dirinci merah, kuning, hijau. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, adikku orang yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya, indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan.
4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya, hamparan laut biru Tosca seperti perbandingan indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. 5. Menggunakan kalimat rincian. Contohnya, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, hijau muda. 6. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Yang terakhir, yaitu ke-7, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya, kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini Anda akan disambut. Nah, kali ini sudah disajikan contoh teks deskripsi. Coba kawan-kawan baca dan tentukan apa isinya. Bagaimana kawan-kawan? Sekarang kawan-kawan pasti sudah lebih mengenal tentang teks deskripsi. Jangan lupa untuk sering membaca dan mendengarkan teks deskripsi. Terus berlatih dan jadilah pendeskripsi yang andal.